ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung sahabat milenial, salam sejahtera. Pada bincang-bincang kali ini, marilah kita membuka dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bincang-bincang sangat menarik pada kesempatan ini dilatar belakangi oleh sebuah analisa hukum 4 perkara Sulawesi Tenggara pada pilkada yang akan berlanjut di MK, Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, untuk melanjutkan diskusi pada kesempatan ini, sengaja saya mengundang seorang konsultan hukum dari kantor Tonasa, Tonaka Sarjana Hukum, Nasaruddin Sarjana Hukum dan rekan, yang diwakili oleh Bang Nasar. Nah, karena Bang Nasar sudah hadir bersama kita, maka waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya mengundang kami di bincang-bincang kali ini terkait dengan pembahasan Pilkada serentak tahun 2020 dan khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara di 7 kabupaten kota, dan yang menggugat yaitu hanya 4 kabupaten. Di tahun 2020 di Pilkada serentak ada 7 kabupaten yang melaksanakan hajatan masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Di antaranya ada Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna, kemudian Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara. Jadi ada sekitar 7 kabupaten di Sulawesi Tenggara. Dan dari 7 kabupaten tersebut, itu ada 4 kabupaten yang melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan data atau dokumen daripada Mahkamah Konstitusi sendiri di laman MK. Yang pertama adalah Kabupaten Muna, kemudian yang kedua adalah Konawe Kepulauan, yang ketiga adalah Konawe Selatan, dan kemudian yang keempat adalah Kabupaten Wakatobi. Jadi ada 4 kabupaten. Nah, ini menarik untuk kemudian pada kesempatan ini kita coba menganalisa lebih jauh. Ini sudah bergulir di Mahkamah Konstitusi, dan pada tanggal 27 Januari Mahkamah Konstitusi sudah menjadwalkan sidang pendahuluan, karena memang di Mahkamah Konstitusi tahapan-tahapan itu sudah terjadwal. Yang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan, kemudian yang kedua sidang pembuktian, kemudian yang ketiga adalah rapat permusyawaratan hakim, dan yang terakhir adalah pengucapan putusan atau ketetapan penyerahan dan penyampaian salinan putusan. Jadi di 4 gugatan ini itu sudah bergulir di Mahkamah Konstitusi, dan tanggal 27 berdasarkan data yang ada di laman MK itu terjadwal tanggal 27 itu adalah sidang pendahuluan. Kemudian ada yang menarik sebenarnya dari 4 daerah khusus di wilayah Sulawesi Tenggara. Kalau kita mengacu kepada pilkada-pilkada sebelumnya, acuan Mahkamah Konstitusi itu adalah ambang batas suara, ambang batas perolehan suara sah dari penetapan KPU. Dasarnya di mana ambang batas? Ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Apa itu? Ada pada pasal 158. Ada pada pasal 158. Pasal di 158 ini mengatur tentang ambang batas. Artinya ada rumusan perolehan daripada pasal tersebut.